Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai habitat dan relung. Jadi, habitat adalah tempat di mana suatu organisme atau komunitas organisme melangsungkan kehidupannya, seperti menemukan dan mengumpulkan makanan, memilih pasangan, sampai berhasil bereproduksi. Ini contoh habitat pada manusia dan hewan. Adapun habitat bagi tanaman, maka hal tersebut mencakup terpenuhinya kombinasi cahaya, udara, air, dan tanah yang tepat. Seperti halnya sebuah kaktus yang berduri, habitat baginya adalah sebuah wilayah dengan karakteristik tanah berpasir, iklim yang kering, dan sinar matahari yang cerah. Dengan semua unsur tersebut, habitat tersebutlah kaktus dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya adalah relung. Relung dapat diartikan sebagai jumlah atau keseluruhan sumber daya biotik dan abiotik di lingkungan yang digunakan oleh suatu spesies. Contohnya relung yang dimiliki oleh kadal, yaitu pohon mencakup batas toleransi temperatur, ukuran batang di mana ia akan bertengger, waktu aktif di siang hari, serta ukuran dan jenis sarang yang dimakannya. Faktor-faktor tersebut menjelaskan relung kadal atau peran ekologis bagaimana ia menyesuaikan dengan lingkungannya. Komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi yang saling berinteraksi menempati suatu daerah dan dalam waktu tertentu. Setiap komunitas berbeda-beda dalam halnya kekayaan spesies, jumlah spesies yang mereka miliki, dan kelimpahan relatif spesies. Komunitas biasanya diberi nama berdasarkan jenis vegetasi yang dominan atau sifat universal dari vegetasi yang dominan. Misalnya komunitas hujan jati dan komunitas padang rumput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril. Saya akan menjelaskan tentang daur materi. Daur materi merupakan siklus perubahan dan perpindahan materi yang terjadi dalam suatu rantai makanan. Contohnya, daur karbon. Karbon dioksida masuk ke dalam ekosistem melalui produsen. Produsen yang terdapat di darat atau di perairan menggunakan CO2 untuk membentuk senyawa organik, yaitu karbohidrat, melalui proses fotosintesis. Senyawa organik yang dihasilkan produsen ini menjadi sumber makanan bagi organisme heterotrof, khususnya herbivora. Apabila herbivora dimakan oleh karnivora, maka senyawa organik dari herbivora akan diubah menjadi bentuk lain. Respirasi dari organisme seperti tumbuhan, hewan, maka akan membebaskan karbon dioksida ke udara bebas. Dan jika tumbuhan, hewan, serta manusia yang mati akan diuraikan, salah satunya akan menjadi karbon dioksida. Saya akan menjelaskan materi rantai makanan dan jaringan-jaringan makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Pada rantai makanan tersebut terjadi proses makan dan dimakan dalam urutan tertentu. Contohnya, tumbuhan menggunakan sinar matahari untuk menghasilkan makanan dalam bentuk gula dan disimpan dalam biji, batang, buah, dan bagian lainnya. Tikus sebagai konsumen tingkat 1 memakan tumbuhan,
Kemudian tubuh tikus mengubah sejumlah makanan menjadi energi untuk lari, makan, dan berproduksi. Ular sebagai konsumen tingkat 2 memakan tikus. Tikus merupakan sumber energi untuk ular agar tetap hidup. Burung elang sebagai konsumen ketiga, konsumen puncak, memakan ular. Tubuh elang menggunakan energi yang tersedia dari ular untuk melangsungkan proses kehidupan. Jika elang mati, maka akan diuraikan oleh bakteri, cacing, dan lainnya, dan berperan menjadi zat hara yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Piramida ekologi. Piramida ekologi adalah gambaran susunan antara trofik disusun berdasarkan kepadatan populasi, berat, kering, maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap trofik. Struktur trofik dapat disusun secara urut sesuai hubungan makan dan dimakan antar trofik, yang secara umum memperlihatkan bentuk kerucut atau piramida. Piramida ekologi ini berfungsi untuk menunjukkan gambaran perbandingan antar trofik pada suatu ekosistem. Tingkat taraf trofik 1, organisme dari golongan produsen primer. Tingkat taraf trofik 2, organisme dari golongan herbivora, konsumen primer. Tingkat taraf trofik 3, organisme dari golongan karnivora, konsumen sekunder. Tingkat taraf trofik 4, organisme dari golongan karnivora, konsumen predator. Di dalam rantai makanan tersebut, tidak seluruh energi dapat dimanfaatkan, tetapi hanya sebagian yang mengalami perpindahan dari satu organisme ke organisme lainnya. Karena dalam proses transformasi dari organisme satu ke organisme yang lain, ada sebagian energi yang terlepas dan tidak dapat dimanfaatkan.